Mengapa Nasdem bertahan di kabinet padahal tak dianggap? Ditulis oleh Adin dari siward.com. Ya, tapi artinya ya, Nasdem tetap kompak bersama pemerintah atau gimana sih Pak? Kalau itu komitmen Nasdem yang tidak tergoyahkan. Ya kan, dari awal itu adalah komitmen kami sama-sama dengan Pak Jokowi dari tahun 2014, tahun 2019, dan komitmennya untuk bersama-sama Pak Jokowi sampai selesai masa tugasnya dengan baik. Nah, itu komitmen Nasdem dan kita tidak akan geser dari situ. Presiden Jokowi beberapa hari lalu mengumpulkan ketum 6 parpol pendukung pemerintah di Istana Negara. Tapi Partai Nasdem walaupun ada 3 kadernya jadi menteri tidak diundang, hal ini tentu jadi pertanyaan publik. Beberapa bulan lalu sempat beredar kabar bahwa 3 menteri kader Nasdem akan diganti, apalagi mendekati hari sakral Rabu Pon. Tapi mendadak Jokowi dan Surya Paloh bertemu. Pertemuan ini diduga ada kaitannya dengan isu reshuffle. Faktanya, hari sakral Rabu Pon terlewat aman. Tidak ada menteri Nasdem yang didepak bahkan sampai sekarang. Perlu diketahui, jika Partai Nasdem memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan Capres Pilpres 2024, sedangkan Anies sering diidentikan sebagai lawan politik atau antitesa dari Jokowi, apalagi PDI Perjuangan. Lalu, kenapa Nasdem masih bertahan di kabinet padahal sudah mendukung capres lain? Cukup rumit memang karena perbandingannya Prabowo pun didukung PKB dan Gerindra maju capres. Tapi uniknya, hal ini tidak dipermasalahkan publik dan insan politik. Mungkin karena Prabowo masih orangnya Jokowi. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut partainya tetap berkomitmen dengan pemerintahan meski Presiden Joko Widodo sudah tidak lagi menganggap Nasdem di koalisi pemerintah. Sepertinya Nasdem tetap menganggap dirinya sebagai bagian dari pemerintahan saat ini. Dan memang Nasdem punya saham peran dalam proses pemilu kemenangan Presiden untuk Jokowi. Adanya kader Nasdem yang menjadi menteri di pemerintahan Jokowi juga menjadi salah satu alasan Nasdem bertahan. Ada 3 menteri dari Nasdem, yakni Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Nasdem mempunyai kepentingan politik di setiap menterinya. Contoh, Menteri Pertanian kalau kinerjanya bagus dan jumlah petani kita banyak, kemudian para petani tahu bahwa menterinya itu dari Partai Nasdem, maka diharapkan bahwa pemilih akan memilih Partai Nasdem karena senang atau puas dengan kinerja Menteri Pertanian. Lalu ada Menteri Informatika yang beberapa waktu lalu mengeluarkan kebijakan besar memindahkan siaran TV analog ke digital. Kebijakan ini cukup sukses, masyarakat luar sudah banyak yang menggunakan set-top box dan hasilnya memuaskan. Dengan segala pro dan kontranya, kebijakan ini bisa dibilang cukup berhasil, apalagi waktu mematikan nasional TV analog terus diundur. Nasdem tidak punya kewajiban untuk keluar dari kabinet. Nasdem sepertinya menganggap koalisi pada pemilu 2024 tak harus koalisi pemerintah hasil pemilu 2019. Asal Jokowi tidak mengeluarkan Partai Nasdem dari pemerintahan, maka Nasdem sendiri tidak merasa memiliki kewajiban untuk keluar. Bagaimana kalau menurut Anda? Yang dilakukan Pak Jokowi ini kasak-kusuk untuk mengatur kembali keadaan politik supaya dia masih punya grip. Untuk apa gripnya itu? Ya untuk meloloskan dinastinya, untuk memberi jalan baru pada oligarki masuk pada kekuasaan baru. Demokrat serang Jokowi, Anas bocorkan sejarah SBY, Demokrat kicau. Ditulis oleh Nina Nur dari siward.com. Bapak Presiden Jokowi itu selain pejabat publik, beliau juga pejabat politik. Sebagai presiden, beliau memiliki kepentingan agar untuk 2024 siapapun nanti yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan nasional ini benar-benar memahami. Ada sebuah peribahasa yang sepertinya cocok untuk menggambarkan karakter para lawan politik Presiden Jokowi, yakni tong kosong nyering bunyinya. Setiap kali mereka ini melihat adanya peluang atau celah yang menurut mereka bisa dipakai untuk menyerang Presiden Jokowi ya, mereka pun langsung gaspol menyerang dan menyerepet hiruk-pikuk rame banget. Gak pakai mikir. Seakan jadi pertanda bahwa mereka ini sedang panik luar biasa. Gitu kan biasanya ya.
Orang kalau lagi panik, ya ribut aja, nggak pakai mikir lagi. Pada awal April lalu, Presiden Jokowi dan para ketua umum partai politik bertemu di kantor DPP PAN tanpa mengundang Nasdem. Pasca pertemuan itu, mencuat wacana koalisi besar atau koalisi raksasa. Koalisi besar ini tentunya menakutkan ya buat koalisi perubahan yang berisi Demokrat, PKS, dan Nasdem karena banyaknya dan luasnya mesin politik yang bakal jadi saingan mereka. Waktu itu kan Ganjar Pranowo belum dideklarasikan sebagai capres ya. Apalagi kalau nanti koalisi raksasa ini sudah punya pasangan capres atau cawapres. Sementara di koalisinya sendiri, Demokrat belum berhasil mengusung AHY untuk jadi pendamping Anies. Hasilnya ya panik sendiri. Oleh sebab itu, Demokrat pun mulai menyerang Presiden Jokowi dengan isu netralitas. Bahkan waktu itu Demokrat sempat menyebarkan isu bahwa PDIP nggak diajak dalam koalisi besar bentukan Presiden Jokowi gara-gara Ibu Megawati waktu itu nggak hadir. Namun yang paling banyak diserukan oleh Demokrat adalah soal netralitas, yang katanya Presiden Jokowi ini harus meneladani SBY yang ketika jadi presiden tidak mencampuri urusan koalisi. SBY netral. Bukannya dulu pada Pilpres 2014 SBY mendukung salah satu paslon Prabowo Hatta. Banyak kok rekam jejaknya, tinggal di Google saja ya. Nah, kembali ke masa kini, beberapa hari lalu Presiden Jokowi kembali bikin Demokrat bergetar. Presiden Jokowi mengumpulkan para ketua umum partai untuk bertemu di Istana Merdeka. Tentunya tanpa mengundang Nasdem ya. Apakah ada aturan yang dilanggar oleh Presiden Jokowi? Kan enggak ya. Presiden punya hak untuk bertemu dengan siapa saja di istana. Publik juga melihatnya biasa saja, seperti layaknya sebuah silaturahmi. Emangnya Presiden Jokowi nggak boleh silaturahmi? Yang ribut dan merepotkan hanya para lawan politik Presiden Jokowi, terutama Demokrat. Tuduhan bahwa Presiden Jokowi cawe-cawe atau ikut campur urusan partai politik dalam Pilpres 2024 secara masif menerpa Presiden Jokowi. Dari media mainstream sampai ke berbagai postingan di media sosial oleh para politisi Demokrat, sampai Andi Arief pun diturunkan ya. Rocky Gerung juga ikutan menyerang. Widih, keroyokan ini ya. Selain para politisi Demokrat, para buzzer juga ikut menyerang Presiden Jokowi, menuduh cawe-cawe, menuduh Presiden Jokowi gelisah menjelang habis masa jabatannya dan sebagainya. Pokoknya segala lini dikerahkan untuk menyerang Presiden Jokowi. Ngaruh gitu? Sebenarnya serang-serangan Demokrat ini jadi hambar sendiri ya. Begitu para netizen membongkar rekam jejak SBY, banyak sekali pemberitaan di media yang tersedia. Selain yang tadi sudah saya tunjukkan tentang dukungan Demokrat terhadap pasangan Prabowo Hatta, ada pula momen pertemuan SBY dengan Prabowo Hatta dan para elit partai koalisi di Cikeas. Ada pula kritik yang dilontarkan terhadap SBY oleh seorang pakar dari UI terkait penggunaan Istana Negara pada hari kerja untuk berbicara soal partai. Menurut pakar ini, SBY telah melanggar etika politik. Itu dulu kemana para politisi Demokrat yang sekarang menuduh Presiden Jokowi cawe-cawe? Apa mereka ini pura-pura dungu dan lupa dengan kelakuan bosnya sendiri? Lagian yang ribut kan hanya para politisi dan para buzzernya. Rakyat sih nggak mempermasalahkan, karena rakyat tahu betapa kerasnya seorang Presiden Jokowi ini bekerja buat rakyat. Membangun jalan dan jembatan sehingga kegiatan mudik rakyat makin kesini makin mudah ya. Makin minim kemacetan, minim kecelakaan, minim korban jiwa. Mudik makin asik dong ya. Yang diingat sama rakyat kan itu, sarana transportasi seperti jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan yang makin banyak dan baik. Hasil kerja keras Presiden Jokowi. Saya yakin rakyat makin gak peduli dengan apa yang dituduhkan oleh Partai Demokrat. Sesudah kehebohan, Presiden Jokowi meninjau jalanan rusak di Lampung dengan menggunakan mobil sedan kepresidenan. Bagaimana serunya Presiden dan beberapa menterinya mencoba melintasi jalanan rusak itu macam off-road, tapi pakai sedan dan minibus. Itu lebih menarik buat publik ya, lebih seru gitu. Banyak sekali beredar videonya di media sosial. Presiden Jokowi pun mendulang banyak pujian. Kembali ke Demokrat. Nah, ketika serangan Demokrat terhadap Presiden Jokowi sedang dilancarkan dengan masif, tiba-tiba Anas Urbaningrum, mantan politisi Demokrat yang baru saja bebas dari penjara, ikut menyelipkan komentar. Diposting di akun media sosialnya, menurut Anas ketika SBY masih jadi presiden, pertemuan dengan pimpinan partai koalisi di era SBY sering dilakukan di Cikeas, namun juga pernah beberapa kali digelar di istana. Entah maksud komentar Anas ini memang ada niatan membantu Presiden Jokowi ataupun tidak.
Namun komentar ini sangat menohok buat Demokrat ya. Membongkar jeroan SBY lebih dalam dari berita-berita yang ada di media. Bisa jadi Anas sedang menggertak Demokrat untuk kepentingannya sendiri. Kita nggak tahu itu ya, yang pasti saya kira Anas ini sedang pamer kekuatan sama Demokrat. Memberikan contoh sedikit saja bahwa sedikit saja Anas ngomong soal SBY, efeknya itu bisa banyak. Yang diceritakan Anas itu kan secara otomatis mematahkan semua serangan tuduhan para politisi Demokrat terhadap Presiden Jokowi. Jadi hambar dan gak berarti, sebuah pelajaran tersendiri buat Demokrat. Sebenarnya tanpa komentar Anas, saya kira Presiden Jokowi gak akan terpengaruh oleh serangan-serangan Demokrat. Sementara yang terpengaruh oleh komentar Anas hanya Demokrat sendiri. Hahaha. Presiden Jokowi justru sedang mendapatkan penilaian terbaik dari rakyat. Dalam berbagai survei kepuasan terhadap kinerjanya, Presiden Jokowi mendapatkan angka tertinggi. Seperti dari Poltreking, angkanya mencapai 74,7%. Dari indikator kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 78,5%. Sedangkan dari LSI mencapai angka 82%. Rakyat pasti lebih memandang Presiden Jokowi ketimbang mendengarkan ributnya Partai Demokrat. Kura-kura emang juara. Bagaimana menurut Anda?